sediaan akhir diminta 11, 12, 11, 12, 13, 13. Berarti nanti di sininya 13. Kemudian produk siap jualnya berarti 195. Nah, sediaan awal itu diminta sebanyak 10. Berarti di sini nanti 10. Kemudian di sini 185. Karena di sini 11, maka untuk yang triwulan kedua bisa diisi triwulan ketiga ini. Nah, dan berarti ini 45, 60. Di sini 60 dikurangi 13 berarti 47. Kemudian ini dijumlah 60 dikurangi 12 48. Sini 57 dikurangi 11 46. Kemudian di sini 54 kurangi 10 44. Nah, ini untuk yang D. Untuk yang E disesuaikan dengan keperluan manajemen. Teman-teman masih di situ? Kok nggak ada yang merespon? Apakah sudah bisa atau tidak? Mbak Helen, oke ya. Lanjut ke kegiatan belajar 2. Ini yang tadi ya, kombinasi stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. Yang E disesuaikan dengan keperluan manajemen. Nah, untuk yang kegiatan belajar 2 kita akan mempelajari mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku itu dibuat untuk bahan utama dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Karena teorinya saya persingkat ya. Sedangkan tujuan untuk penyusunan bahan baku yaitu mengetahui kuantitas bahan baku dipakai dan bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, kemudian mengetahui harga bahan baku, mengetahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku, dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi, kemudian yang terakhir menjaga kelancaran produksi. Sedangkan elemen bahan baku itu terdiri dari biaya bahan baku, sediaan bahan baku siap pakai, belian bahan baku. Nah, untuk menyusun anggaran bahan baku itu seperti ini ya, bisa dilihat di halaman 3.24. Ya, untuk belian bahan baku ada berapa unit dikalikan dengan harganya, sediaan bahan baku, kemudian nanti dijumlahkan antara belian bahan baku dan sediaan bahan baku itu menjadi bahan baku yang tersedia. Kemudian untuk mendapatkan bahan baku dipakai itu bahan baku tersedia ditambah dengan sediaan bahan baku akhir. Contohnya di situ anggaran produksi perusahaan kecap asli selama tahun 2016 sebanyak 182 botol. Standar bahan baku per botol kecap asli yaitu sebanyak 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Harga per ons kedelai itu 100 dan harga per ons gula merah itu 60. Nah, dari sini kan bisa diketahui datanya. Dari data yang kita ketahui tadi yang dicontoh itu berarti kan bahan baku dipakai dalam unit yaitu sebanyak
364 ons. Dari mana? Karena dari 182 botol yang diproduksi dikali 2 ons. Ya, itu untuk kedelai. Karena dia kedelai 2 ons dan gula merah 2 ons, maka nanti sama nilainya 364 ons. Ya. Ini saya hapus ya. Biaya bahan baku itu terdiri dari kedelai 182 botol dikalikan 2 ons untuk masing-masing botol, kemudian dikalikan dengan harga kedelainya per ons, itu 33.230. Kemudian untuk yang gula merah itu 182 botol dikalikan 2 ons dikalikan harganya 60, harga per onsnya, jadi hasilnya Rp21.840, sehingga jumlah biaya bahan bakunya itu sama dengan 33.230 ditambah dengan 21.840 sama dengan 58.240. Untuk yang ini udah bisa. Kalau ini hanya menghitung anggaran bahan baku ya. Kemudian ke yang E, penyusunan anggaran bahan baku. Jumlah kedelai 36.400. Oh iya, 364 dikali 100 ya. Ya, 36.400 ditambah 364 dikali 60 21.840. Diganti ya Mbak Helen, terima kasih udah dibenerin. 36.400 ditambah hasilnya 58.240. Hasilnya betul ya Mbak. Oke, sekarang ke penyusunan anggaran bahan baku. Untuk formatnya sama ya, tadi ada belian bahan baku, sediaan bahan baku awal, bahan baku tersedia, sediaan bahan baku akhir, serta bahan baku dipakai atau biaya bahan baku. Untuk yang E itu diketahui anggaran produk setahunnya 182 unit. Kemudian standar bahan baku dipakai per unit itu 2 ons. Standar harga bahan baku per ons itu 160. Kemudian rencana sediaan bahan baku akhir itu 65 ons. Sediaan bahan baku awal itu 26 ons. Jadi yang diisi itu adalah sediaan bahan baku awalnya 26